Selamat malam pemirsa, kembali obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini dan kita akan membahas mengenai wali kota yang diancam gugatan oleh mantan camat pemirsa. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita terlebih dahulu, sudah hadir di studio bersama saya ada Bapak Muhammad Ridha Rashid dari staf khusus PJ Wali Kota Makassar. Selamat malam Pak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada Bapak Andi Luhur Priyanto dari Pengamat Pemerintahan. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Tirsa, selamat malam pemirsa. Baik pemirsa, masih ada satu lagi narasumber kami yang akan hadir di studio dari tim hukum melawan kezaliman, yakni Bapak Ahmad Rianto. Setelah sesi berikutnya nanti akan kembali hadir bersama kami di studio mengenai gugatan oleh mantan camat pemirsa. Ini sejumlah mantan camat di pemerintahan Kota Makassar bakal menggugat PJ Wali Kota Makassar Iqbal Swaeb ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Gugatan itu pemirsa dilayangkan lantaran tak terima jabatannya didemosi pada 26 Juli 2019 lalu. Pembatalan 39 SK yang terdiri atas 1073 pejabat yang digulirkan oleh PJ Wali Kota Makassar Iqbal Swaeb pada 26 Juli lalu berbuntut panjang. Sejumlah mantan camat bakal melawannya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Tim hukum mantan camat Abdul Aziz mengatakan selain melayangkan gugatan ke PT UN, pihaknya juga bakal menyurat ke lembaga pengawas, lembaga publik seperti Ombudsman dan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BALEK terkait pembatalan 39 SK tersebut yang dianggap tidak prosedural. Menurut Abdul Aziz, keputusan pembatalan SK tersebut yang berujung pada demosi jabatan sangat merugikan pihak yang didemosi karena berkaitan dengan hak karir kepegawaian seseorang. Yang paling pertama mungkin akan menyurat dulu, komplain ke lembaga-lembaga pengawas dan ke lembaga-lembaga di atasnya eksekutif Dagri, apakah ke BAPEK, pegawai kepegawaian, yang pasti ke Ombudsman, menurut Pak Suju akan ke Komnas, dan beberapa lembaga pengawas lah, supaya kita mau lihat lembaga pengawas ini melihat prosesnya sudah sesuai tidak, gitu ya, dalam konteks terutama administrasi. Pak, berapa orang Pak ini yang keberatan dari total yang kita jalan? Untuk sementara kurang lebih tidak sampai 10 orang lah ya, tapi yang lain itu akan menyusul. Mengatasnamakan apa dia? Ada beberapa lah. Ada. Pak, ini eselon 3 semua atau ada eselon 4? Ada camat, ada sekjam, ada lurah. Abdul Aziz menambahkan sebelumnya beberapa camat yang tidak puas atas pembatalan SK tersebut telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan tertulis kepada PJ Wali Kota Makassar, namun diakui belum digubris oleh Pemkot Makassar. Mardiantola Hamid, Selebes TV. Baik pemirsa, kaitannya dari mantan camat begitu Pak, menggugat karena tidak terima di demosi pada 26 Juli lalu. Ini ada berapa SK sebetulnya Pak? 39 SK kan yang ya, kalau yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ditjen Otoda itu ada 39 ya, dari 1228 kemudian dianulir menjadi 1073. Oke. Sampai sebanyak itu kenapa bisa Pak? Ya, nah disitulah awalnya adanya kesalahan prosedur di dalam pengukuhan seseorang dalam jabatan. Ya, di dalam Undang-Undang ASN dan juga di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN itu secara jelas diterangkan tentang ya tata cara di dalam pelantikan seseorang dalam jabatan. Nah, salah satunya adalah memintakan rekomendasi kepada KASN dan juga Kemendagri di semua eselon. Jadi mulai dari jabatan pertama, ya, kemudian administrasi dan pengawas, ya itu harus dimintakan rekomendasi. Nah, rupanya, rupanya apa yang dilakukan oleh wali kota terdahulu itu semuanya dilanggar. Nah, oleh karena itu, setelah ada aduan dari pegawai kita, ya KSN menelusuri semuanya itu, yang dilihat dari mulai tanggal 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2019. Nah, dari hasil itu, hasil penelusuran, rupanya ada 4
undang-undang yang dilanggar, 4 aturan yang dilanggar. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan, ya kemudian PP 11 2017 dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ANS. Artinya 4 pelanggaran itu dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Iya. Artinya tidak melalui prosedur itu. Oke. Jadi kalau tadi sempat diberitakan bahwa melawan kezaliman, ya yang berbuat zalim itu siapa gitu. Ya, jadi dalam hal ini pejabat wali kota Makassar melaksanakan amanat rekomendasi. Ingat bahwa rekomendasi di dalam Undang-Undang ASN di dalam pasal 120 ayat 5 menyebutkan bahwa rekomendasi ke ASN itu sifatnya mengikat. Oke. Ya, apabila tidak dilaksanakan, maka komisioner dapat mengirimkan surat kepada presiden untuk memerintahkan pejabat pembina kepegawaian melaksanakan rekomendasi tersebut. Artinya sebanyak rekomendasi tadi kurang lebih Ya, jadi 1.000 lebih ada itu. kesalahpahaman di waktu dulu bahwa rekomendasi itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Itu karena tidak membaca secara rinci aturan itu. Padahal Ya, jadi mungkin pengertian umumnya rekomendasi bahwa sama dengan rekomendasi biasa yang tidak diikat oleh aturan. Ya. Akhirnya Nah, kalau kita mengacu kepada itu, apalagi di dalam Undang-Undang ASN kita menganut merit system. Ya, di dalam merit system itu tentu kita berangkat dari kompetensi, ya kemampuan mereka, kemudian layak tidaknya dia dalam jabatan, ya harus mengacu kepada daftar urut kepangkatan. Nah, semuanya itu tidak dijadikan dasar di dalam pengukuhan seseorang dalam jabatan. Nah, oleh KASN dan juga diperkuat oleh Dirjen Otoda, ya mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi pertama dikeluarkan KASN itu tanggal 10 Juli. Kemudian dikeluarkan oleh Dirjen Otoda tanggal 12 Juli. Dan di situ dinyatakan bahwa harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 22. Ya, namun kita mempersiapkan kesemuanya itu dilaksanakan tanggal 27 Juli. 27 Juli, Iya. Pak. Artinya semua rekomendasinya ini full Ya, dilakukan. jadi batas akhir waktu itu di dalam rekomendasi tanggal 29 Juli apabila tidak dilaksanakan maka KSN akan mengingatkan kembali dan seterusnya. Baik, artinya ini rekomendasinya ini Pak memang karena rekomendasi dari KASN Ya, sepenuhnya. makanya ketika kami membaca di berita bahwa menggugat pejabat wali kota, lalu kita melihat bahwa dari sisi mana gugatan itu dapat dinyatakan bahwa pejabat wali kota melanggar aturan itu. Justru sebenarnya sebelumnya yang melanggar. Iya, justru awalnya kalau kita menelusuri ke belakang, ya jangan melihat sesudahnya, tapi kita berangkat dari awal dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Oleh karena adanya pelanggaran. Pelanggaran apa? Adalah pelanggaran prosedur. Ya, jadi kalau diberitanya bahwa ini ada pelanggaran administrasi pemerintahan, ya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 2014 itu, tidak bisa dilihat dari satu aspek saja aturan itu, tetapi kita lihat dari 4 aspek yang termuat di dalam rekomendasi itu. Jadi undang-undang dan PP-nya harus dibaca secara keseluruhan sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang mana yang dilanggar gitu. Artinya dapat Dan mengapa rekomendasi itu bisa muncul. bisa disimpulkan berarti mereka yang menggugat ini tidak membaca sepenuhnya begitu, Iya, Pak, ya? karena ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang pertama terjadi di Indonesia oleh karena adanya ketidakpahaman atau mungkin pembangkangan yang dilakukan, ya sehingga aturan-aturan itu dilanggar begitu saja. Oke, Pak, artinya ini alasan pembatalan memang karena semua itu rekomendasi dari KASN. Iya, Pak, ya? makanya di dalam rekomendasi itu tidak ada kata reposisi di situ, tapi adalah penataan. Jadi ingin menata kembali sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan bahkan ada kalimat yang disebutkan oleh komisioner, Pak Imades Wandi itu menyatakan ini merupakan pembelajaran bagi kepala daerah di Indonesia.
agar tidak semena-mena di dalam melakukan pengukuhan seseorang dalam jabatan apabila tidak memenuhi mekanisme. Oke, mungkin sebelum lanjut mekanisme apa begitu yang harus Iya. diperhatikan, saya lanjut ke Pak Luhur dulu. Pak, ini kalau Anda lihat tadi sempat dikatakan Pak Ridha Rashid ada mungkin entah itu karena memang mereka tidak paham atau karena memang membangkang begitu. Kalau tanggapan Anda sendiri melihat ini bagaimana Pak? Sampai kok mereka yang menjabat sebetulnya yang harus tahu beberapa aturan kok malah tidak tahu, yang tidak melanggar malah disebut melanggar begitu. Ya, yang pertama sejak awal menjabat sebagai penjabat wali kota, saya termasuk orang yang menuntut Pak penjabat ini segera mengeksekusi rekomendasi KSN dan Kemendagri itu. Artinya Anda sendiri melihat ada pelanggaran Pak ya? Iya, di masa kepemimpinan wali kota sebelumnya kan kita sudah bersuara soal-soal itu. Tidak ada itu tadi tidak ada telaahan, tidak ada olahan tiba-tiba orang diberhentikan tanpa ya dengan pertimbangan yang rasional. Dan saya kira PJ wali kota tidak punya beban sebenarnya mengembalikan orang, apalagi dia kan hanya menjalankan rekomendasi. Jadi kalaupun ada gugatan-gugatan selanjutnya, ya keputusan wali kota sebenarnya berdasar rekomendasi itu. Makanya secara tata usaha negara mungkin juga penggugat ini bisa menggugat rekomendasi KASN dan Kemendagri itu kalau memang ingin memperoleh memperjelas hak-haknya yang dianggap disolimi dalam hal ini. Tapi sekali lagi saya juga bisa memahami sebenarnya kenapa mereka mesti melakukan gugatan. Ini kan bukan mereka sebenarnya yang bersalah kan, maksudnya ini orang diangkat itu tiba-tiba diturunkan karena ada peristiwa sebelumnya. Manusiawi tidak terima begitu Pak Bisa saja mereka mempertanyakan haknya. Mereka juga tidak salah kenapa dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Tetapi sekali lagi mereka itu harus memahami yang disampaikan Pak Rias. Ada sebabnya ini. Nah, yang harusnya bertanggung jawab sampai mereka tidak tahu itu siapa sebetulnya Pak? Ya mereka harusnya mengetahui lah kan. Undang-undang itu dianggap begitu disahkan diketahui oleh mereka ini ada di dalam struktur kekuasaan pemerintahan dan ketika regulasi itu dibuat bahkan dieksekusi mereka juga ada di dalamnya. Saya kira dalam konteks pencarian hak ya pemenuhan haknya silahkan saja. Saya kira lembaga peradilan ada lembaga yang paling fair. Ya. Meskipun pertimbangan-pertimbangan ini disampaikan Pak Ridha tadi saya juga setuju bahwa ini ada peristiwa sebelumnya, ada regulasi yang dilanggar, ada beberapa bahkan, dan itu yang membuat kenapa ada jabatan yang kemudian orang yang dikembalikan ke jabatan sebelumnya dan berdampak pada ada orang yang kemudian kehilangan jabatan pada jabatan yang telah diduduki juga sebelumnya. Nah, jadi ini memang peristiwa baru mungkin dalam institusi pemerintahan kita. Kita terus mencari bentuk pelembagaan yang baik. Ya mudah-mudahan menjadi presiden ya, dan kita tunggu sebenarnya alasan-alasan dari penggugat ini, ya termasuk pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan-pertimbangan administratif, apa yang membuat mereka dan apa yang mereka tuntut sebenarnya dari proses gugatan ini. Artinya sah-sah saja sebetulnya mereka sah-sah saja dan Pak ya? Betul yang ada di media itu sampai kepada lembaga peradilan adalah lembaga yang paling fair untuk menilai. Ini semua orang bertindak berdasarkan aturan menurut pemahamannya. Oke, baik, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ajak bergabung di line interaktif kami 0411 368 1002. Kami kembali usai jeda yang satu ini.